Sunda menunjukkan Indonesia adalah negara yang begitu dekat dengan bencana. Namun kondisi ini tidak juga membuat pemerintah siap memitigasi bencana alam atau menyiapkan sistem respons yang tepat hingga banyak nyawa harus melayang. Inilah sorotan kami dalam catatan Kompas TV. Saya Sofi Syarif. Simpang siur, itulah kesan pertama yang kita dapat dari respons terhadap tsunami Selat Sunda yang terjadi Sabtu malam pekan lalu. Dari semula dinyatakan hanya gelombang tinggi, sejumlah lembaga terkait buru-buru meralat sebagai tsunami. Sabtu malam 22 Desember 2018, warga 5 kabupaten yakni Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus dikejutkan dengan naiknya air laut yang menerjang area di dekat pantai. Tak berapa lama setelah kejadian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis pernyataan melalui akun Twitter menyebut bahwa kejadian ini bukan tsunami, melainkan gelombang pasang air laut sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Namun pernyataan dihapus, lantas kurang dari 2 jam sesudahnya BMKG meralat melalui akun yang sama. BMKG menyebut gelombang pasang di Anyer dan sekitarnya memang bukan tsunami karena aktivitas gempa tektonik. Namun ada dugaan tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau setelah mendapat data dari Badan Geologi. Minggu siang, jajaran BMKG pun menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi mereka. Nah, di situ kolapsnya Kepundan inilah yang akhirnya mengakibatkan longsor bawah laut dan akhirnya menimbulkan tsunami. Jadi tsunami ini memang ada kaitannya dengan erupsi anak Gunung Krakatau yang pada saat press conference Kepala Badan Geologi bersama kami juga sudah mengkonfirmasikan bahwa pukul 21:03 erupsi itu terjadi. Dan ternyata memang dari data yang kami peroleh berikutnya, di situ tercatat ada tremor yang khas mengindikasikan tremor itu adalah gempa vulkanik. Menurut pihak BMKG, perubahan informasi terjadi karena lembaga ini tidak mencatat ada aktivitas tektonik sebelum gelombang laut naik. Maka tidak ada peringatan atau warning, lantaran warning rupanya hanya disetel untuk tsunami akibat gempa bumi tektonik. Sistem peringatan dini yang terbatas, cepat atau lambat memang akan memunculkan informasi yang kurang tepat. Dan ini sudah terjadi pada peristiwa tsunami Selat Sunda. Namun di luar sistem peringatan dini ini ada koordinasi yang kurang klop antara sekian banyak lembaga yang berkepentingan dalam potensi kebencanaan. Keterangan yang kami peroleh dari Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Sukmandaru Prihatmoko, menunjukkan bahwa sebenarnya ada 423 letusan Gunung Anak Rakatau sepanjang Sabtu 22 Desember 2018 antara pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Lebih dari 400 letusan terjadi selama 6 jam, semestinya bisa memunculkan peringatan tersendiri dan memicu koordinasi antara BMKG, BNPB, serta PVMBG. Apalagi saudara, letak Gunung Anak Rakatau jelas-jelas di tengah laut dan aktivitasnya sangat mungkin memengaruhi gelombang air. Saya kira betul yang disampaikan teman-teman Badan Geologi, tetapi saya cuma membayangkan pakai logika saja bahwa alat-alat deteksi dini tsunami sudah ada kan, mungkin tinggal harusnya ada modifikasi seperti tertentu yang bisa dipakai. Misalnya saja alat-alat tersebut kita pasang di dekat-dekat gunung api, dekat-dekat lereng-lereng yang terjal di sekitar gunung letusan, potensi letusan gunung api, sehingga modifikasi itu bisa kita pakai nantinya untuk mendeteksi tipe tsunami yang memang beda ini. Di luar peringatan dini dan respons awal terhadap bencana, negara ini juga terseok-seok saat harus menghitung jumlah korban akibat bencana.
Apalagi jika bencana melibatkan beberapa daerah sekaligus, saudara. Penghitungan jumlah korban tsunami Selat Sunda nyatanya sempat naik turun. Kita lihat. Dari konferensi pers yang digelar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho selama sepekan terakhir, ini adalah data jumlah korban yang diberikan. Kita lihat pada Senin 24 Desember 2018 lalu disebutkan bahwa jumlah korban meninggal ada 281 jiwa. Lalu pada hari Selasa 25 Desember jumlah korban meninggal bertambah menjadi 429 jiwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember jumlah korban jiwa bertambah 1, yakni 430 meninggal. Nah, jumlah ini sedikit memunculkan tanda tanya lantaran sehari sebelumnya, yaitu hari Selasa 25 Desember, petugas gabungan akhirnya bisa menembus Kecamatan Sumur yang sempat terisolasi dan menyatakan ada sekitar 70 korban jiwa di sana. Lantas, keterangan berikutnya diberikan pada hari Jumat 20 Desember 2018 dengan jumlah korban meninggal 426 jiwa, lebih sedikit dibandingkan 2 hari sebelumnya. Mengapa terjadi penurunan? 2 hari yang lalu kami sampaikan 430 orang meninggal. Setelah kita lakukan cross-check berdasarkan identitas korban meninggal, ternyata ada beberapa korban meninggal yang didata double. Apalagi perbatasan antara Serang dengan Pandeglang, pada saat itu banyak wisatawan yang ada di sana. Ketika ditemukan di wilayah Pandeglang, di perbatasan dicatat di Serang. Demikian juga yang di Serang dicatat di Pandeglang. Sehingga data yang fix hari ini, fix itu artinya data yang kami peroleh dari posko, masing-masing posko tanggap darurat, baik di Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran, total 426 orang meninggal dunia. Yang harus kita akui saat ini adalah bahwa sistem peringatan dini bencana kita lemah dan koordinasi antar lembaga yang berkepentingan masih buruk. Padahal Indonesia adalah negara yang begitu dekat dengan bencana alam. Saudara, secara geografis, Indonesia memang berada di area yang rentan bencana. Negara ini diapit 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik, kemudian di bawah ada lempeng Hindia Australia, serta lempeng Eurasia yang berada di atas Pulau Kalimantan. Kita juga punya 127 gunung berapi aktif yang terletak antara Maluku dan Sulawesi, kemudian memanjang menuju Kepulauan Nusa Tenggara, sepanjang Jawa, sampai kemudian menuju ujung Pulau Sumatera. Nah, di samping gunung berapi yang ada 127, garis merah ini, saudara, menunjukkan bahwa Indonesia nyaris dikungkung lempeng tektonik yang banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, dan kemudian hampir di semua garis selatan peta Indonesia. Rawannya Indonesia terhadap bencana bukan barang baru, tetapi kita selalu seolah terkaget-kaget ketika alam menunjukkan kekuatannya. Salah satu yang disebutkan jadi penghambat mitigasi atau sosialisasi pengurangan risiko bencana adalah lantaran jumlah anggaran yang berkurang sejak 2015. Akibatnya pembangunan sistem peringatan dini dan pendidikan kebencanaan terhambat. BNPB bahkan mengeluhkan anggaran yang akan diterima tahun depan lebih kecil jumlahnya dibanding tahun ini. Jadi kalau kita melihat anggarannya memang besar, tapi dibandingkan dengan kebutuhan untuk penanganannya masih lebih kecil. Jadi itu profilnya, dan tahun depan dana yang DIPA BNPB dari 748,5 tadi turun menjadi 610 miliar. Sedangkan dana siap pakai kemungkinan masih dialokasikan 5 triliun. Nah, ini sebagai gambaran untuk menangani 2 bencana yang ada di NTB, Lombok dan Sumbawa, serta di Sulawesi Tengah tadi diperlukan 34 triliun. Tidak bisa tidak, harus ada kemauan politik dalam menangani bencana.
Kita tidak bisa lagi terus-menerus fokus mengobati luka dan melupakan bagaimana mencegah agar luka sejak awal tidak timbul. Saya sudah perintahkan juga ke BMKG untuk membeli alat-alat deteksi oleh warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan seperti ini kepada kita semuanya, kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa Mitigasi bencana harus jadi prioritas pemerintah sebagai komitmen menghargai nyawa warga negara. Harus ada langkah besar yang diambil untuk memperbaiki kebijakan kebencanaan masa lalu yang salah. Misalnya soal pembangunan permukiman dan gedung di bibir pantai yang jelas rawan diterjang tsunami. Jika negara ini bisa melakukan terobosan di bidang infrastruktur, seharusnya kita juga bisa mencari terobosan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Indonesia pernah diguncang tsunami Aceh yang begitu besar, merenggut hingga 170.000 nyawa. Muncul sebuah tanda tanya besar ketika sampai saat ini kita tetap belum mau belajar dari sejarah. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.